Selamat datang lagi di Rumah Official bersama seri Nunus Pertemuan. Yamaha sedang menata masa depannya di MotoGP. Di balik sikap publik yang hati-hati, pabrikan asal Iwata itu diam-diam menjalankan proyek revolusioner. Yamaha berencana memasangkan duet Fabio Quartararo dan Toprak Razgatlioglu ditopang dengan mesin M1 V4. Mereka jadi senjata untuk mengguncang dominasi Ducati dan merebut kembali kejayaan pada MotoGP 2027. Duo Quartararo Toprak dirancang bukan hanya untuk performa di lintasan, akan tetapi juga untuk menciptakan dampak media yang signifikan. Tujuannya jelas, menghidupkan kembali citra Yamaha yang dalam beberapa tahun terakhir kehilangan pangsa pasar motor global akibat dominasi Ducati. Fabio Quartararo dalam beberapa musim terakhir terus mengalami frustasi akibat keterbatasan teknis motor. Walaupun demikian, ia tetap menjadi tulang punggung proyek pengembangan motor generasi baru Yamaha M1 V4. Juara dunia MotoGP 2021 tersebut yang telah membela Yamaha sejak 2019 masih konsisten mempresentasikan identitas olahraga pabrikan Jepang tersebut, sekaligus mempertahankan citranya sebagai ikon Yamaha di MotoGP. Namun, tanda-tanda ketidaksabarannya kini semakin terlihat. Pada musim 2025, Fabio Quartararo hanya berada di peringkat ke-9 klasemen pembalap. Walaupun mampu meraih 5 kali pole position, ia hanya berhasil mengonversinya menjadi satu podium, sebuah gambaran nyata keterbatasan struktural performa ZR N1 pabrikan Yamaha di MotoGP. Keputusan bulat Yamaha untuk beralih ke konfigurasi mesin V4 mulai musim 2026 bertujuan untuk mengatasi kelemahan mesin inline yang selama ini dianggap menjadi penghambat daya saing. Tentunya Yamaha sepenuhnya menyadari bahwa revolusi teknologi itu membutuhkan waktu pengembangan yang tidak singkat, waktu yang mungkin terasa terlalu lama bagi seorang pembalap dengan reputasi besar, terutama ketika usia Quartararo mendekati 30 tahun. Dan untuk menopang Quartararo, Yamaha telah menyiapkan pilar kedua dalam rencana jangka panjang mereka, Toprak Razgatlioglu, yang didatangkan melalui tim satelit Pramac Racing. Toprak merupakan juara dunia World Superbike 3 kali dengan karakter balap yang spektakuler dan karisma yang kuat. Pembalap asal Turki tersebut dipandang mampu menciptakan momentum serupa dengan yang dihasilkan Quartararo di awal karirnya di MotoGP. Namun walaupun demikian, Toprak masih harus membuktikan kapasitasnya di MotoGP pada musim 2026. Yamaha sudah memproyeksikan untuk memasangkannya dengan Quartararo di tim pabrikan secepatnya pada musim 2027. Konsepnya sederhana, seorang pemimpin yang telah teruji dipadukan dengan bintang yang tengah naik daun untuk mendorong pembaruan teknis dan kebangkitan performa olahraga Yamaha. Quartararo akan membawa pengalaman, kemampuan pengembangan motor, serta reputasinya yang telah mapan. Sedangkan Razgatlioglu diharapkan menyuntingkan agresivitas, energi baru, dan sensasi yang mampu mengguncang hierarki di grid MotoGP. Duet Quartararo dan Toprak Razgatlioglu dirasa mampu untuk menantang pasangan pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, baik dari sisi performa di lintasan maupun daya tarik di mata penggemar MotoGP. Namun, proyek ambisius itu juga menyimpan keraguan. Yamaha masih bersikap seperti sangat hati-hati dalam proses diskusi kontrak dengan Quartararo. Manajemen Yamaha menyadari bahwa segalanya akan bergantung pada potensi nyata motor M1 V4. Jika motor tersebut mampu menunjukkan peluang kemenangan sejak musim 2026, Quartararo kemungkinan besar akan bersedia berkomitmen pada proyek jangka panjang Yamaha. Namun, jika tidak, bahkan rencana ambisius untuk 2027 berisiko berakhir. Di luar pedok, rumor menyebutkan bahwa Quartararo telah diincar oleh Honda, Aprilia, dan Ducati. Situasi ini berpotensi memicu persaingan finansial dan olahraga yang sangat kompetitif. Yamaha menyadari bahwa kehilangan Quartararo akan secara langsung menghancurkan duet Quartararo dan Toprak Razgatlioglu. Dan sekarang Yamaha mengambil risiko besar. Duet Quartararo dan Razgatlioglu bukan sekedar fantasi pemasaran global, melainkan inti dari strategi untuk merebut kembali gelar juara dunia MotoGP pada musim 2027. Namun sampai saat ini pertanyaannya, apakah realitas teknis motor terbaru Yamaha mampu membuat pembalap Prancis tersebut terus bertahan di Yamaha? Tanpa jawaban positif atas pertanyaan tersebut, proyek ini berisiko hanya menjadi mimpi, bahkan sebelum motor generasi baru Yamaha benar-benar diuji dalam persaingan sesungguhnya di awal musim 2027. Kehadiran Toprak Razgatlioglu sebagai debutan di MotoGP 2026 disikapi pesimistis oleh Alex Wallace. Pembalap Superbike itu yakin koleganya bakal melempem gara-gara motornya.
Mimpi Rajga Tilegu untuk berkarir di MotoGP akhirnya menjadi kenyataan. Ia dibawa oleh Yamaha dan ditempatkan di tim Pramac Racing Yamaha dengan kontrak semusim. Toprak Rajga Tilegu datang dengan reputasi mentereng, namun Lowes justru merasa mantan pesaingnya tersebut akan melempem. Penyebabnya, Toprak akan menjajal motor Yamaha YZR M1 yang sudah tidak memenangi balapan sejak lama. Lebih lanjut, Lowes meyakini ekspektasi besar juga tidak akan membantu untuk Rajga Tilegu, walaupun ia adalah pembalap yang sangat berbakat. Faktor motor adalah menjadi penyebabnya. Sejauh ini, para pembalap yang hijrah dari Superbike ke MotoGP memang kesulitan untuk kompetitif, sebab motor yang dipakai dalam kedua kejuaraan tersebut sangat berbeda. Saat debutnya di MotoGP, Toprak Rajga Tilegu tidak membatasi dirinya dan ingin mewujudkan salah satu impian terbesarnya, bertarung di lintasan dengan Marc Marquez, seorang legenda MotoGP. Toprak Rajga Tilegu mengancam akan masuk MotoGP dengan gemilang. Pembalap asal Turki tersebut merupakan salah satu yang paling populer di kancah internasional untuk saat ini dan selalu menarik perhatian di manapun ia pergi. Toprak Rajga Tilegu menyadari bahwa tantangan besar menantinya serta adaptasi yang sangat rumit dengan motor yang sama sekali berbeda dengan WSBK. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi ambisinya. Prak ingin motornya di Yamaha menyesuaikan dengan gaya balapannya, bahkan berjuang untuk podium pada tahun 2027. Ketika peraturan teknis baru untuk motor berat diberlakukan, ia bahkan memiliki harapan besar. Salah satunya adalah bertarung dengan legenda MotoGP Marc Marquez. Ada banyak harapan, tapi ini adalah musim pertama Toprak bisa belajar, tumbuh, dan memahami. Superbike adalah sejarah, MotoGP adalah sesuatu yang sangat berbeda, dan musim yang sulit akan menanti seorang Toprak Rajga Tilegu. Toprak mengenang tesnya di Valencia saat ia memulai debutnya pada November lalu. Toprak harus beradaptasi dengan motor dan mencoba memahaminya tanpa mencoba terlalu banyak solusi. Di Malaysia nanti, Yamaha akan mencoba banyak hal lain. Jika Toprak menemukan konfigurasi yang dia cari, ia bisa menjadi lebih kompetitif. Dan menurut pengamat, 3 balapan pertama akan sangat penting untuk memahami ban dan perilaku motor. Toprak Rajga Tilegu telah mencoba Yamaha MotoGP 3 tahun lalu di Jerez, tetapi saat itu ia tampaknya tidak terlalu antusias dengan kejuaraan dunia. Dengan MotoGP semuanya berbeda. Ketika seorang pembalap pindah dari Superbike ke Superbike lain, seperti dari Yamaha ke BMW, pada akhirnya seorang pembalap tidak akan merasakan banyak perbedaan. Namun ketika pindah dari WSBK ke MotoGP, semuanya berbeda karena semuanya berubah dan tidak dapat dibandingkan. Oke, Toprak ya. Jangan teman-teman ya. Udah ya. Udah, kita closing aja. Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata Serinus Pratomahat. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.